Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga video ini dapat saya kerjakan. Sholawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi syarat UAS dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Sebelum masuk ke video presentasi, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sulhijrah, kelas A Agribisnis Angkatan 2023. Adapun judul materi yang akan saya jelaskan di video kali ini adalah kebudayaan dan peradaban Islam. Dari segi etimologis, kata kebudayaan adalah kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Sanskerta, yang berarti budi, intelek atau pengertian yang juga berubah menjadi budaya yang berarti diketahui, akal dan pikiran. Selanjutnya, dari segi pengertian budaya tadi yang dapat diutarakan dengan bahasa lain bahwa kebudayaan merupakan gambaran dari taraf berpikir manusia. Tinggi rendahnya taraf berpikir manusia atau terlihat dari hasil budaya. Kebudayaan merupakan cetusan isi hati suatu bangsa, golongan, atau individu. Tinggi rendahnya, kasar halusnya pribadi manusia, golongan atau ras akan terlihat pada kebudayaan yang dimiliki sebagai hasil. Dalam Islam memang tidak ada suatu rumusan yang konkret mengenai suatu kebudayaan. Tetapi, ciri-ciri yang membedakan antara kebudayaan Islam dengan budaya lain diungkapkan oleh Sibai bahwa ciri-ciri kebudayaan Islam adalah yang ditegakkan atas dasar akidah dan tauhid, berdimensi kemanusiaan murni, diletakkan pada pular-pular akhlak mulia, dan dijiwai oleh semangat ilmu. Adapun prinsip-prinsip kebudayaan dalam Islam datang untuk mengatur dan membimbing masyarakat menuju kepada kehidupan yang baik dan seimbang. Dengan demikian, Islam tidaklah datang untuk menghancurkan budaya yang telah dianut suatu masyarakat. Akan tetapi, dalam waktu yang bersamaan, Islam menginginkan agar umat manusia ini jauh dan terhindar dari hal-hal yang tidak bermanfaat dan membawa madarat di dalam kehidupannya. Dari situ, Islam telah membagi budaya menjadi 3 macam. Yang pertama, kebudayaan yang tidak bertentangan dengan Islam, seperti kadar besar kecilnya mahar dalam pernikahan. Contohnya, di dalam masyarakat Aceh, umpamanya, keluarga wanita biasanya menentukan jumlah mas kawin sekitar 50 sampai dengan 100 gram emas. Dan yang kedua, kebudayaan yang sebagian unsurnya bertentangan dengan Islam. Contoh yang paling jelas adalah tradisi jahiliyah yang melakukan ibadah haji dengan cara-cara yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti lafaz tabliyah yang syarat dengan kesyirikan, tawaf di Ka'bah dengan telanjang. Dan yang ketiga, kebudayaan yang bertentangan dengan Islam, seperti budaya ngaben yang dilakukan oleh masyarakat Bali. Budaya yang boleh dan tidak boleh dalam Islam. Ajaran Islam yang berkembang di Indonesia mempunyai tipikal yang spesifik bila dibandingkan dengan ajaran Islam di berbagai negara. Meskipun Islam lahir di negeri Arab, tetapi dalam kenyataannya Islam dapat tumbuh dan berkembang dengan kekhasannya dan pada waktu yang sama sangat berpengaruh di bumi Indonesia yang sebelumnya diwarnai animisme dan dinamisme, serta agama besar seperti Hindu dan Buddha. Dengan demikian, wajah Islam yang tampil di Indonesia adalah wajah Islam yang khas Indonesia. Wajah Islam yang berkarakter Indonesia dan Islam yang menyatu dengan kebudayaan masyarakat Indonesia, tetapi sumbernya tetap Al-Quran dan Al-Sunnah. Dari riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam membiarkan beberapa adat kebiasaan manusia yang tidak bertentangan dengan syariat dan adab-adab Islam atau sejalan dengannya. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghapus seluruh adat dan budaya masyarakat Arab pada masa itu yang ada sebelumnya datang Islam. Akan tetapi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
melarang budaya-budaya yang mengandung unsur syirik. Jadi, selama adat dan budaya itu tidak bertentangan dengan Islam, silahkan melakukannya. Namun, jika bertentangan dengan Islam, seperti memamerkan aurat pada sebagian pakaian adat daerah, atau budaya itu berbau syirik atau memiliki asal-usul ritual syirik dan pemujaan atau penyembahan kepada dewa-dewa atau tuhan-tuhan selain Allah, maka budaya seperti itu hukumnya haram. Selanjutnya, peradaban. Kata peradaban adalah terjemahan dari kata Arab al-hadarah, juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kebudayaan. Padahal istilah peradaban dipakai untuk bagian-bagian dan unsur-unsur dari kebudayaan yang halus dan indah. Peradaban sering juga dipakai untuk menyebut suatu kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, seni bangunan, seni rupa, sistem keanegaraan, dan ilmu pengetahuan yang maju dan kompleks. Selanjutnya, sejarah intelektual dalam Islam. Ada banyak faktor penyebab proses pertumbuhan peradaban Islam. Namun, secara garis besar dapat dibagi menjadi dua faktor penyebab tumbuh kembangnya peradaban Islam hingga mencapai lingkup mondial, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Tonggak-tonggak sejarah peradaban Islam tak pernah lepas dari sejarah intelektual Islam untuk memahami dengan baik perkembangan tersebut. Idealnya, diperlukan pemahaman yang memadai tentang periodisasi sejarah perkembangan Islam. Pada masa klasik, lahir ulama mazhab seperti Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, dan Imam Maliki. Sejalan dengan itu, lahir pula filosof Muslim pertama, Al-Kindi, 801 Masehi, masa pertengahan dalam catatan sejarah pemikiran Islam masa kini, merupakan fase kemunduran karena filsafat mulai dijauhkan dari umat Islam sehingga ada kecenderungan akal dipertentangkan dengan wahyu, iman, dan ilmu. Dunia dengan akhirat, pengaruhnya masih ada sampai sekarang. Sebagai pemikir Muslim kontemporer, sering melontarkan tuduhan pada Al-Ghazali sebagai orang pertama yang menjauhkan filsafat dari agama. Sebagaimana tertuang dalam tulisannya Tahafut, yang berarti Al-Falasifah atau keracunan filsafat. Tulisan Al-Ghazali dijawab oleh Ibn Rushd dengan tulisan Tahafut Al-Tahafut atau keracunan di atas keracunan. Keracunan di atas keracuan. Selanjutnya, ruang lingkup peradaban Islam. Ruang lingkup peradaban Islam dapat dilihat dari periode sejarah peradaban Islam. Adapun masjid sebagai pusat peradaban Islam, dalam sejarah perkembangan Islam, masjid memiliki fungsi yang sangat vital dan dominan bagi kaum muslimin. Di antaranya, masjid yang pertama pada umumnya dipahami masyarakat sebagai tempat ibadah khusus seperti sholat. Yang kedua, sebagai prasasti atas berdirinya masyarakat muslim. Jika dewasa, ini bendera sebagai simbol sebuah negara yang telah merdeka. Maka kaum muslimin pada tempo dulu jika berhasil menaklukkan sebuah negara, mereka menandainya dengan membangun sebuah masjid sebagai pertanda bahwa wilayah tersebut menjadi bagian dari negara Islam. Yang ketiga, masjid merupakan sumber komunikasi dan informasi antar warga masyarakat Islam. Yang keempat, di zaman Nabi Muhammad SAW, masjid sebagai pusat peradaban. Dan yang kelima, sebagai simbol persatuan umat Islam. Yang keenam, sebagai pusat gerakan. Yang ketujuh, di masjid, kaum tua dan muda Muslim mengabdikan hidup untuk belajar ilmu-ilmu Islam, mempelajari Al-Quran dan hadis, kritisme, tafsir, cabang-cabang syariat, sejarah, astronomi, geografi, tata bahasa, dan sastra Arab. Baik, sekian video penjelasan dari saya. Adapun kesimpulan dari materi adalah kebudayaan yang islami adalah hasil olah akal, budi, cipta, rasa,
karsa dan karya manusia yang tidak terlepas dari nilai-nilai ketuhanan. Hasil olah yang universal berkembang menjadi sebuah peradaban. Dalam perkembangannya, perlu dibimbing oleh wahyu dan aturan-aturan yang mengikat, agar tidak terperangkap pada ambisi yang bersumber dari nafsu hewani sehingga akan merugikan diri manusia itu sendiri. Disinilah agama berfungsi untuk membimbing manusia dalam mengembangkan akal budinya, sehingga menghasilkan kebudayaan yang beradab. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.